To be continue atau bersambung rasanya tidak diharapkan kebanyakan orang ketika menyaksikan sebuah film. Sebab sebagai penonton, biasanya orang berharap melihat kisah yang tuntas hingga tidak menyisakan rasa penasaran. Saudara, analogi seperti sedang menonton film ini saya pakai untuk mengajak kita menghayati berita Paskah di tengah situasi kelam yang terjadi saat ini. Sebab, seperti yang kita ketahui, di hari Minggu 4 April 2021, ketika kita sedang merayakan Paskah, kita juga menerima berita bencana siklon tropis Seroja telah melanda 11 wilayah di Nusa Tenggara Timur. Cuaca ekstrim, banjir bandang, banjir rob, longsor, hingga angin puting beliung mengakibatkan banyak orang terluka, dikabarkan hilang sampai meninggal. Oleh karena itu, di Paskah kali ini, hati terasa berat ketika kita membayangkan di NTT saat ini ada banyak saudara kita yang tengah menderita. Belum lagi ditambah dengan kesadaran bahwa pandemi COVID-19 terus menyebar, hingga saat ini lockdown masih dilakukan di beberapa negara. Bahkan di Indonesia, di bulan April dan Mei ada larangan mudik lebaran karena pandemi belum dapat teratasi. Belum lagi di sekitar kita masih ada aksi terorisme yang sekonyong-konyong hadir dan mendatangkan korban. Untuk itu saat ini jelas bagi kita ternyata Allah tidak bermaksud menjadikan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai cara mengakhiri semua persoalan manusia. Karena sekalipun Yesus telah bangkit, kita masih punya banyak persoalan. Saudaraku, tentu saja saat ini saya tidak bermaksud untuk menghadirkan kesuraman batin bagi kita. Bahkan sebenarnya saya hendak mengajak kita untuk mengambil makna berita Paskah yang Tuhan suarakan dari realita yang ada. 2000 tahun yang lalu, di hari Paskah Tuhan Yesus memang telah bangkit. Itu adalah fakta sejarah yang kita rayakan. Akan tetapi, sekalipun demikian, Paskah bukan perayaan yang hendak membuai kita dengan nostalgia, hingga membuat pandangan kita terpaku menatap hanya ke sorga saja. Sebaliknya, Paskah mengajak kita melihat dunia yang menjadi tempat Allah berkarya. Untuk itu, ketika kita ada dalam himpitan persoalan, berita Paskah menyadarkan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karenanya, mari kita bertumpu pada iman dalam menghadapi segala persoalan yang ada. Hingga dengan iman yang teguh, kita tidak kehilangan pengharapan. Dan bahkan terus memiliki kekuatan batin berjuang dalam kehidupan ini. Selain itu, berita Paskah juga menghadirkan daya dorong bagi kita keluar dari keakuan dan rasa enggan hingga mau dan mampu menyatakan kasih kepada sesama lewat tindakan nyata menolong mereka yang tengah menderita. Untuk itu saudaraku, di titik ini berita Paskah mengajak kita untuk terus-menerus membaharui iman dengan mengundang Yesus mengubah hati kita. Sebab sekaranglah waktunya bagi kita untuk bertobat dan meninggalkan pola pikir dan perilaku dosa. Kita telah dipanggil untuk mewartakan berita kebangkitan Yesus bagi dunia, hingga hadirlah pengharapan atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu saudaraku, jangan biarkan berita Paskah hanya bergema dalam ruang kosong hingga tidak berdampak apapun. Sebab ketika berita kebangkitan Kristus tidak melenyapkan semua persoalan, pada waktu itulah kita diingatkan bahwa kebangkitannya telah mengubahkan kita menjadi kawan sekerja Tuhan. Oleh karena itulah, mari kita bekerja bersama dengan Tuhan merangkai kisah karya penyelamatan hingga berakhir indah dan bahagia. Oleh karena itu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin.